Mengapa Nabi Muhammad tidak memerintahkan kurang dari 17 atau lebih dari 17? Rahayu, rahayu, rahayu. Indonesia mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tanggal kemerdekaan Indonesia. Sebab bulan ini adalah bulan merah putih. Kita akan mengulas kembali tentang tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwa itu adalah langkah pertama untuk membebaskan belenggu dari penjajahan. Sehari sebelum hari kemerdekaan, Presiden Soekarno diculik oleh seorang pemuda. Tujuan pemuda tersebut ingin memaksa Presiden Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun Presiden Soekarno tidak mau, sebab dia percaya bahwa pada sebuah mistis tentang tanggal 17 adalah angka suci. Presiden Soekarno berkata kepada pemuda tersebut bahwa ia percaya tanggal 17 dapat membuat perubahan pada Nusantara kelak. Sebab pada tanggal 17 turunnya kitab Al-Quran. Dan yang kedua, yaitu orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad tidak memerintahkan kurang dari 17 atau lebih dari 17? Sebab angka 17 bukanlah buatan manusia. Itulah secara tanggal kemerdekaan Indonesia. Kita kembali lagi ke pembahasan harta merah dan putih. Tahun ini adalah tahun kembar, yaitu tahun 2020. Kita mempunyai harapan tentunya dalam kondisi keterpurukan. Namun, di tahun ini adalah awal mula dari kebangkitan Nusantara menuju kejayaan, adil dan makmur. Ada pepatah mengatakan, di mana waktu sedang menjerit, namun rakyat sedang merangkap. Namun, saya di sini ingin berkata, akan ada masa kejayaan Nusantara itu akan kembali. Insinyur Soekarno memberikan pesan kepadaku. Ia berkata, "Aku akan segera melaksanakan amanah yang kedua sebagai gerbang menutup kejayaan, yaitu mengemban amanah harta merah dan putih milikku sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Itulah pesan yang diberikan kepadaku. Dan saya akan menjelaskan pesan tersebut. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bendera merah putih pertama kali dikibarkan. Itu bukan hanya sekedar mengibarkan saja, melainkan itu sebuah pertanda bahwa gerbang kemerdekaan Indonesia telah dibuka. Sedangkan bulan Agustus tahun ini, langit akan menghantarkan negara
dan bangsa kita ke gerbang puncak keemasan, kejayaan, dan kemakmuran, yaitu menuju Indonesia mercusuar dunia. Kalian harus tahu bahwa sesungguhnya bangsa kita ini adalah bangsa yang telah dijanjikan, yaitu sebagai bangsa pemimpin akhir zaman, sebab bangsa kita memiliki 5 agama dalam satu negara, mempunyai toleransi satu dengan yang lainnya, menjaga persatuan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud bangsa merah dan putih. Dan bendera merah putih itu adalah pemberian dari kegoiban. Itulah mengapa bangsa Indonesia selalu dianugerahi keselamatan, sebab Allah memberikan kekuatan kegoibannya untuk menyelamatkan dari sebuah kehancuran. Bukti nyata yaitu peristiwa tahun 1965. Untuk mengetahui cerita peristiwa tahun 1965, bisa cek di Google. Lihat dan tunggulah pada waktunya, sebab semua akan diperjelas dengan sebuah bukti yang nyata. Ini bukanlah hanya sebuah kata-kata saja, atau hanya sebagai omongan belaka, melainkan ini adalah sabda dan pesan dari Insinyur Soekarno. Allah akan segera memberikan bukti yang nyata. Meski Insinyur Soekarno kini telah bereinkarnasi dan tidak ada satupun yang tahu bahwa ia kembali untuk menuntaskan amanah merah dan putih itu sebagai bukti harta simpanan milik Allah yang tidak akan ada habisnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Merdeka. Itulah penjelasan singkat tentang tanggal kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Indonesia mercusuar dunia.